siang tapi semangatnya tetap pagi ya. Kita konsentrasi dulu, kayaknya butuh konsentrasi apalagi yang berangkat ya. Tepuk 1, 2, dan 3 deh yang udah. Tepuk 1, tepuk 1, apa? Konsentrasi. Tepuk 1. Lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, sudah semuanya konsentrasi dan sudah semuanya semangat ya. Sudah enggak kipas-kipas lagi ya dan menunggu. Ya, dan ini yang tidak masuk ada nggak? Nggak ada ya yang di tempat duduknya nggak ada, masih sih. Ya, oke. Hari ini saya mau memperkenalkan kalian jurus BKD. Ada 7 jurus, tapi saya masuk jurusnya seperti orang silat itu ada 7 jurus. Di dalam BKD kemarin guru diberikan ilmu 7 jurus. Yang saya perkenalkan hari ini adalah jurus kedua, yaitu kelola emosi ya. Apa? Kelola emosi. Siapa yang tahu apa itu emosi? Emosi itu apa? Kalau menurut Angga, emosi itu apa Angga? Setahu kamu emosi adalah oh itu apa nih? Enggak tahu katanya. Kalau kamu bilang sama emosi dong, emosi itu apa sih? Apa deh? Ada apa? Yang keras gak dengar. Emosi adalah marah. Ya. Kata kira emosi itu adalah marah. Kita pada umumnya artinya emosi itu marah, marah buat. Gak ada yang lain. Padahal emosi itu ada banyak macam. Oke anak-anak, sebelum itu semua kita mengenal beberapa macam emosi. Saya punya permainan. Ya, permainannya berbentuk puzzle. Nah, sekarang saya bagi menjadi 6 kelompok. Ya. 6 kelompok, kita berkelompok dari satu kelompok terdiri dari 5 anak. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Terus ini puzzle-nya. Dari sini Zalfa. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola
Ya, di depan sudah ada papan cuaca emosi ya dari kelompok 1 membuat bagaimana ketika kamu senang ya, mengalami perasaan senang, tender, sedih. Tender itu penuh rasa suka, kasih sayang, rasa cinta. Sedih, semangat, marah, atau takut. Nah, nanti ketika kalian mengalami perasaan yang mana, masukkan ya ke dalam kotak ya. Ya. Ya, nanti sesungguhnya sudah ya. Ada yang sedih, senang, ada yang takut, ada yang excited, semangat, ada yang tender, ada lagi yang senang ya. Nah, sekarang kerjakan dulu LK yang ada di situ. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LK-nya ya. Silakan. Kelompok satu saja. Nanti perwakilan langsung satu ya. Ya, anak-anak nanti sudah selesai kerjaannya LK. Oh iya, kelompok Quinta sudah selesai. Quinta silakan membacakan yang ada di LK-mu. Sebutkan untuk emosi. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, Membuat emosi itu muncul. bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, Apa yang kamu lakukan mendidik dengan tulus, gunakan Bener ya, 7 kamu kalau marah pengen kamu pukul ya temanmu. Oh ya, senang terima kasih ya Quinta. Jadi ini tadi punya kelompok Quinta, katanya tuh kalau marah ya, lawannya bersih. Membangun kolaborasi, pakai marah ya. Kalau emosi itu muncul, marahnya muncul ya, pengennya mukul, pengennya nada, pengennya bokos ya, pengennya nonjok dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut agar kalian bisa mengendalikan emosi, sehingga ketika emosi itu muncul, ekspresi yang keluar bukan ekspresi tindakan yang ekstrim, bukan yang negatif, tapi ekspresi yang positif. Emosi itu perasaan yang muncul pada diri seseorang karena mengalami sesuatu hal yang menyenangkan, jadi emosinya senang. Yang menyedihkan, jadi emosinya sedih. Yang membuat marah, jadi emosi marah. Yang membuat semangat, jadi emosi semangat atau excited ya. Ada lagi yang membuat penuh kelembutan, kasih sayang, namanya tender. Ada lagi emosi yang membuat kita takut ya, ketika menghadapi suatu ya, mungkin kamu melakukan suatu kesalahan, itu menjadi takut, nanti dimarahin bapakku, nanti dimarahin guru, nanti dikasih sanksi misalnya. Itu akhirnya menjadi perasaan takut ya. Oke anak, kita sekarang akan mengenal jenis-jenis emosi dari video yang akan saya tayangkan. Perhatikan. Siswa baru, Budi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air yang mencipta Budi. Bagian cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Yang basah saldo bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan di LinkedIn sepak bola yang sebagai penggemar setia
Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi nggak mau lagi jadi termometer yang sesungguhnya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ini video tentang ini ya, bisa mengenali jenis-jenis emosi yang akan naik turun ya. Nah, kita harus bisa mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan kita. Nah, itu ada yang marah-marah, kamu tidak dapat, nah, kamu menjadi tetap dingin ya. Jadi stabilizer itu kita bisa mengendalikan emosi kita, mengontrol emosi kita sehingga tidak suka ya banting pintu atau mukul temennya kalau lagi pas marah gitu ya. Jadi kamu bisa menjadi stabilizer. Stabilizer itu apapun keadaannya kamu bisa terkendali emosinya. Itu yang ingin kita bahas lebih lanjut di social emotional learning ya, atau SEL. Oke. Ini ada gambar mata ya. Ada neokortex, bagian neokortex di depan, ada yang limbic dan reptil yang di belakang. Nah, reptil ini kita ibaratkan dinosaurus. Jadi ketika kita itu marah ya, dinosaurus bangun nanti jadi marah-marah. Jadi ketika kita bisa mengendalikan diri, dinosaurus itu tidur. Kita jangan bangunkan dinosaurus ya, biar dinosaurusnya tidur terus. Karena kalau dinosaurusnya bangun, berarti kita ada pada kondisi marah. Yang bisa mengendalikan siapa? Limbik dan neokortex. Yang bisa mengendalikan adalah neokortex pertama. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Ya, lihat nih, ada seorang bapak-bapak marah kepada seorang pemuda. Jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Itu lihat gambarnya, ya. Bapaknya marah, anaknya juga marah. Pernah nggak kamu di rumah marah sama orang tuamu ya? Jangan-jangan pernah terjadi nih. Ayah kamu marah, kamu juga marah ya. Jadi kita ya, baik orang tua maupun kamu maupun saya ya, siapapun ya, kita harus mengendalikan nih, jangan sampai otak reptil itu aktif ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada kita gambarkan tangan kita, ya, tangan kita, emosinya ada di dalam. Yang mengendalikan adalah kita. Kita harus simpan baik-baik emosi dan dikendalikan agar tidak muncul ekspresi yang sangat ekstrim seperti marah ya. Kemudian bagaimana caranya? Ada teori tanya. Tanya anak-anak, tanya.
T. Terima. mandiri dan kuat. A. Amati. E. Nikmati. Bersama Y. Yakini. penuh cinta Dan A. dan bersahabat. Ini adalah rumus untuk mengendalikan diri. Jadi T. Terima. Apa yang terima? Tarik nafas dalam-dalam. Jangan berarti ya ambil senang. Kalau lagi sedih, jadi kondisi kita lagi sedang menerima. Ada rasa marah ketika kita misal diganggu teman, marah nggak? Marah. Terima aja, jangan tolak. Tarik nafas dalam-dalam. Jangan tolak emosi yang kamu rasakan. Nah, semakin kamu tolak biasanya sedih. Kemudian amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Ya, apakah marah, sedih, atau takut? Ya, marah, sedih, atau takut. Biasanya yang jelek ini ya, itu kamu harus bisa nyadari, oh, lagi sih mana? Aku lagi sedih, lagi takut nih. Nah, nikmati dengan tubuh, ya, duduk, diam, dan tetap tenang. Karena marah itu dianggap untuk kalau kalau emosi biasanya lihat aku berdiri sambil nah kalau kamu merasa ya aku marah bersama murid melangkah tepat 7 jurus hebat bahwa dirimu lebih hebat dari dinosaurus mati. Dinosaurus tadi nafas ya, berikan jeda ya, tenang, nikmati, yakini bahwa kamu lebih kuat daripada emosimu. Setelah itu semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Jadi ini aksi itu aksinya positif, sesuatu hal yang positif. Jadi ngomong yang baik, berkata, dari ekspresi wajah, matanya. Biasanya kalau marah kan dari nafasnya. Orang yang marah itu biasanya emosinya, nafasnya itu nggak stabil ya. Jadi usianya itu cepat ya. Nah, ketika kamu sudah tenang, ya, kamu bisa ngomongnya baik. Apa yang sudah terjadi tadi? Salah kamu tidak temanmu. Bilang segera. aman dan nyaman Ya, tapi bilang seperti ini. Jadi dalam kondisi kamu itu marah, kamu beri jeda waktu dengan tanya, terima, amati, nikmati, yakini, dan kamu bisa melakukan aksi yang positif. Ya, itu tadi pengertian dari social emotional learning. Jadi kalian belajar bagaimana belajar untuk mengendalikan emosi. Ya, tadi sudah Bu jelaskan rumusannya ya. Nah, sekarang coba kalian mengerjakan aplikasi berikut, soal LK berikut ya, yaitu tentang mengelola emosi. Coba kalian jawab, ditulis di buku masing-masing ya. Silakan. murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat.
Siapa yang sudah? Semua sudah ya. Coba Mira maju Mira, perlawanan ya. penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi Merumuskan satu pesan emosi yang menguasai emosi yang biasakan apa yang membuat emosi itu konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman, jiwa menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Oke Mira, terima kasih sudah mewakili teman-teman yang dirasakan Mira adalah sedih, yang membuat Mira sedih sama temannya Mira. Aktif penenang cepat apa yang dilakukan Mira itu baik tadi minum, terus dia menanyakan ke temannya ya Bir, bahwa kenapa sih kok aku dijauhi gitu. Kemudian aksi respon positifnya apa tadi? Oh dia tidak marah, tidak emosi. Dia menanyakan ke temannya, tidak melakukan tindakan atau ucapan yang negatif. Inilah anak-anak yang diharapkan dari cara mengendalikan emosi. Jadi kita harus mengelola emosi kita masing-masing ya. Dari bagaimana memahami emosi kita ya. Bagaimana kamu bisa mengetahui oh aku lagi pakai emosi apa ya? Lagi ada pakai emosi yang tidak baik ya, yang negatif seperti marah, takut, sedih. Ini yang paling susah nih untuk kita kendalikan ya. Kalau semangat, senang, atau tender penuh kasih sayang itu insya Allah kamu bisa ya mengendalikan untuk tidak terlalu euforia gitu ya. Tapi kalau yang marah, takut, sedih, kamu harus bisa benar-benar mengendalikan emosi. Tadi sudah belajar bagaimana caranya agar bisa terkontrol, bagaimana tindakan kamu tidak keliru ya, menjadi aksi yang positif. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Di waktu lain akan berikan materi tumbuhkan resiliensi setelah tulis yang kedua ada kelola emosi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.